Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Jamaah Maghrib Masjid Alumni IPB yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini insyaallah kita akan membahas satu topik terkait dengan memenuhi kebutuhan kaum muslim. Topik yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang berjudul Qada'ul Hawaijil Muslim. Di dalam pembahasan ini kita menjumpai betapa ajaran Islam itu adalah suatu ajaran yang sangat peduli terhadap kehidupan sosial, teristimewa di kalangan kaum muslim. Islam tidak hanya sekedar menilai kesolehan seseorang itu dilihat dari sisi pelaksanaan ibadah yang sifatnya spiritual individual, tetapi juga Islam memberikan stressing point terkait dengan pelaksanaan ibadah sosial yang berdampak pada kehidupan masyarakat secara umum, bahwa seorang muslim yang baik, ibadah ritual individualnya itu harus baik. Ya, tidak bisa disebut seorang muslim yang baik apabila dia tidak disiplin dalam menjalankan ibadah sholat misalnya. Tidak bisa disebut sebagai seorang muslim yang baik kalau dia tidak memiliki komitmen pelaksanaan saum Ramadan misalnya. Tidak disebut sebagai seorang muslim yang baik kalau dia melalaikan pelaksanaan ibadah zakat misalnya. Tetapi ternyata tidak hanya berhenti pada tataran pelaksanaan amal-amal yang sifatnya ritual individual seperti itu, tetapi juga Islam memberikan dorongan kuat agar antara satu dengan yang lain di antara kaum muslim punya kepedulian dalam rangka untuk qada'ul hajah, memenuhi apa yang menjadi kebutuhan saudaranya sesama muslim, baik dalam arti saudara dalam kaitannya dengan hubungan nasab
atau saudara dalam kaitannya dengan hubungan akidah. Jadi ada, dan itu tidak dipungkiri oleh Islam kaitannya dengan hubungan nasab. Ada hubungan darah, ada hubungan kekeluargaan, dan ada yang terkait dengan hubungan akidah karena kita dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ikatan akidah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 215 misalnya kita melihat yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu tentang apa-apa yang mereka infakkan dan kepada siapa mereka harus berinfak, mengeluarkan pembelanjaan dari harta yang dimilikinya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain." Katakanlah wahai Muhammad bahwa apa saja pembelanjaan harta yang kamu keluarkan, maka siapa prioritas yang disebutkan oleh Al-Quran? Falil walidain. Maka berinfaklah kepada kedua orang tua kalian. Tidak benar kalau ada seorang anak yang kemudian membiarkan orang tuanya terlantar menderita, sementara anak ini memiliki kemampuan untuk bisa membantu meringankan beban kedua orang tuanya. Bahkan Allah dan Rasul-Nya memberikan kewajiban kepada seorang anak laki-laki yang sudah dewasa untuk memikul tanggung jawab pemberian nafkah kepada kedua orang tua. Hatta seorang anak itu telah memiliki keluarga sekalipun, kedua orang tua ini tidak boleh terlantar, tidak boleh diabaikan. Toh sekiranya orang tua ini memiliki kemampuan sekalipun, seorang anak masih tetap memiliki kewajiban memberikan kepedulian kepada orang tua sebagai bagian dari bentuk birrul walidain. Jadi luar biasa, Islam memiliki sebuah ajaran yang sangat istimewa yang memberikan kepedulian terhadap kedua orang tua. Inilah yang menjadi sebuah kebutuhan terhadap dunia hari ini. Terdapat krisis akhlak yang menimpa dunia barat hari ini terkait dengan adanya kepedulian terhadap kedua orang tua. Di negara-negara yang menyebut dirinya super rasional, yang hanya sekedar mengandalkan akal dan kebebasan hidup, seringkali orang tua menjadi terlantar ketika sudah memasuki usia purna bakti, usia yang sudah tidak produktif. Apa jadinya nasib orang tua di alam yang mendewa-dewakan akal pikiran dan nafsu itu? Ujung-ujungnya orang tua kemudian hanya berujung di panti-panti jompo. Na'udzubillahi min dzalik. Islam sedemikian mulia, kepada siapa pembelanjaan harta itu diutamakan? Falil walidain, kepada kedua orang tua. Kemudian wal aqrabin. Siapa yang disebut dengan al aqrabin? Yaitu keluarga dekat. Kedua orang tua, kemudian nenek kakek kita.
paman dan bibi kita, saudara-saudara kita, sampai kepada cucu, anak cucu kita. Itu yang masuk dalam lingkaran yang disebut dengan al-aqrabin, keluarga dekat, zawil qurba. Termasuk di dalamnya wal aqrabin adalah karib kerabat. Jadi ini tidak ada hubungan darah, tetapi ada kekerabatan. Siapa di antara mereka? Tetangga-tetangga muslim kita. Kanan, kiri, depan, belakang. Kita diperintahkan oleh Allah memiliki kepedulian ketika terkait dengan pembelanjaan harta, maka kita diperintahkan oleh Allah wal aqrabin, termasuk keluarga dekat dan orang-orang yang memiliki kekerabatan dengan kita. Termasuk di dalamnya adalah kawan-kawan sekerja kita, sekantor kita. Itu bagian dari apa yang disebut dengan wal aqrabin, orang-orang yang dekat. Termasuk wal yatama, anak-anak yatim yang kita kenal. Apalagi dia juga merupakan bagian dari tetangga kita, pun memiliki hak untuk kita memberikan kepedulian, pemenuhan kebutuhan mereka. Wal masakin, orang-orang miskin. Wabnis sabil, termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang sedang dalam perjalanan menuntut ilmu. Kita lihat, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa saja yang kalian kerjakan terkait dengan berbagai macam kebaikan, fa innallaha bihi alim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang berbagai hal, berbagai kebaikan yang kita kerjakan itu. Tidak ada yang sia-sia ketika kita berbuat baik, maka janji Allah Subhanahu wa taala, inni la udi'u amala amilin minkum min zakarin au unsa. Tidak ada yang akan disia-siakan oleh Allah. Kebaikan yang kita perbuat semuanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dilakukan oleh hamba Allah yang laki-laki ataupun yang perempuan, semuanya tidak ada yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dinilai sebagai sebuah bagian dari bentuk amal soleh yang akan diberikan balasan oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Termasuk di dalamnya kita lihat dalam surah Al-Hajj ayat 77. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu. Hai orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang rajin ruku, rajin sujud, rajin beribadah kepada Allah. Inti yang ingin disampaikan oleh ayat ini adalah, wahai orang-orang yang rajin sholat. Jadi diperintahkan orang-orang yang beriman agar mereka rajin sholat. Lalu kemudian wa'budu rabbakum, kalian beribadah kepada Rabb kalian, waf'alul khair, dan rajinlah kalian berbuat kebaikan, la'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi kita lihat, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian wahai orang yang beriman, rajin sholat, rajin berbuat kebaikan, itu adalah
wasilah-wasilah yang akan mengantarkan kita semua untuk meraih keberuntungan hidup. Nah, kemudian kita akan lanjut pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jadi hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara sesama muslim yang lain. Jadi hadis ini memberikan pengajaran kepada kita terkait dengan hubungan kita antara sesama muslim itu adalah ikhwah, hubungan sebagai saudara. Ini adalah sebuah ajaran yang sangat mulia. Tanpa mengenal siapa yang melahirkannya, di mana dia lahir, tanggal berapa dia lahir, dilahirkan oleh orang tua yang kaya atau miskin, dilahirkan oleh orang tua dari suku manapun, tidak peduli dengan itu semua. Apakah berkulit merah, apakah berkulit coklat, apakah berkulit hitam, apakah berkulit putih, tidak peduli dengan warna kulit, tidak peduli dengan suku bangsa, tapi dia beragama Islam, dia sebagai seorang muslim, yang dipandang adalah akidahnya al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim dengan muslim yang lain itu adalah ikhwah, dia adalah bersaudara. Kalau dia bersaudara, seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah pesan, nilai-nilai kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yazlimuhu, jangan dia menzolimi saudaranya. Tidak boleh berbuat zalim terhadap saudara sendiri. Tidak boleh merusak nama baik saudara sendiri. Tidak boleh merampas harta saudara sendiri. Tidak boleh menyakiti saudara sendiri. Tidak boleh membuat susah, apalagi kemudian menjadikan saudara sendiri sebagai seorang yang menderita sengsara dalam hidupnya. Tidak boleh berbuat zalim terhadap saudara sendiri. Haram hukumnya seseorang berbuat zalim terhadap saudaranya sendiri. Yang diperintahkan adalah sebagai sesama saudara kita saling berkasih sayang, kita saling peduli, saling membantu, saling menolong antara satu dengan yang lain. Termasuk di dalamnya wala yuslimuhu, tidak boleh menyerahkan saudara muslim kita sendiri kepada musuh. Tidak boleh menyerahkan mereka kepada musuh. Tidak boleh menyerahkan saudara kita ini kepada setan untuk terus menerus diganggu dan digoda. Tidak boleh. Termasuk di dalamnya tidak boleh membiarkan saudara kita sendiri
dikuasai oleh hawa nafsunya sendiri. Kita harus mengingatkan, menyelamatkan, menolong agar saudara kita menjadi seorang yang mendapatkan pertolongan, bantuan dari kondisi yang dihadapinya. Tidak boleh kita membiarkan ketika ada saudara kita yang teraniaya, ada saudara kita yang terdolimi, kemudian kita membiarkan. Ini termasuk bagian dari bentuk interaksi antar saudara yang tidak dibenarkan. Kemudian berikutnya dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi." Siapa orang yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dirinya. Bayangkan, luar biasa sekali. Tidak hanya sekedar kita mendapatkan pahala dari sebuah bentuk amal berupa kebaikan yang kita lakukan untuk saudara kita, kita membantu memenuhi kebutuhannya, meringankan beban hidupnya. Tidak hanya sekedar mendapatkan pahala dari apa yang kita lakukan itu, tapi juga ada jaminan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Orang yang memenuhi hajat saudaranya sesama muslim, maka Allah akan memenuhi apa yang menjadi hajat dirinya. Bisa jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, urusan yang kita hadapi menjadi mudah. Di antara penyebabnya itu adalah karena kita pernah berbuat sesuatu yang memudahkan urusan saudara kita. Kita mendapatkan kemudahan dari berbagai macam persoalan yang kita hadapi. Sangat boleh jadi itu adalah sebuah imbalan yang diberikan oleh Allah atas kebaikan kita menolong, meringankan beban, dan memenuhi apa yang menjadi hajat kebutuhan saudara kita. Oleh karena itu maka mari kita berusaha untuk menjadikan diri kita menjadi diri dengan jiwa yang memiliki keinginan untuk selalu berbuat baik kepada orang lain, memiliki jiwa yang selalu ingin membantu dan meringankan beban orang lain. Yang pertama adalah mendidik jiwa kita menjadi jiwa yang tidak pelit, tetapi menjadi jiwa yang dermawan, jiwa sosial, jiwa yang memiliki kepedulian, memiliki empati kepada orang lain, saudara kita sesama muslim. Sebab apa? Dimulai dari hati yang tertata dengan keinginan untuk berbuat kebaikan. Apa kata Al-Quran? Wa may yukashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa orang yang jiwanya lepas dari kebakhilan, karena kadang-kadang bukan tidak punya, ada, tetapi memang tidak ada di hati. Nah itu yang berat. Kalau hati sudah punya keinginan, maka sesuatu yang kita miliki, sekecil apapun, sesederhana apapun, kita pun ingin andil untuk berbuat meringankan beban yang sedang diderita, sedang dialami oleh saudara kita. Baru-baru ini, bahkan sampai hari ini,
baik di kota Bogor sendiri, Kabupaten Bogor, termasuk apa yang sedang terjadi misalnya di daerah Cisarua, kemudian Puncak, lalu kemudian di luar Jawa juga tidak sedikit, di Kalimantan Selatan, di Sulawesi Barat, di Aceh, dan di berbagai tempat. Sepertinya memang negeri ini menjadi sebuah negeri yang dari tahun ke tahun musibah ini selalu akrab dengan kita, selalu bersahabat dengan kita. Ini mungkin di sisi lain memberikan peluang amal kepada kita, di sisi lain juga sepertinya membutuhkan sebuah evaluasi dan perenungan panjang. Ada apa yang salah di negeri ini sehingga kita layak untuk kemudian insaf, bertaubat, sadar dengan sesadar-sadarnya. Karena sangat boleh jadi bahwa apa yang sedang terjadi ini tidak sekedar sebagai sebuah musibah yang alami, tetapi sebuah musibah yang disebabkan karena ulah tangan-tangan kita yang memang layak mengundang datangnya berbagai macam bencana dan musibah. Sehingga mulai dari rakyat kecil sampai kemudian pada tingkat pejabat yang paling tinggi, sejatinya memberikan sebuah perenungan untuk kita melakukan evaluasi. Apakah bencana, musibah, longsor yang menimpa, kemudian banjir yang terjadi, pesawat yang jatuh, dan berbagai macam bencana yang sedang terjadi di negeri ini selayaknya menjadi sebuah bahan renungan, bahan evaluasi untuk kita semua. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat wa man farraja an muslim kurbatan, siapa orang yang menghilangkan kesulitan dari saudaranya sesama muslim, farrajallahu anhu biha kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Ini luar biasa. Siapa orang yang menghilangkan kesulitan, kesusahan dari sesamanya saudara muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesulitannya, kesusahannya di hari kiamat. Nah, ini yang luar biasa dahsyat. Bayangkan kalau di dunia ini kita menghadapi kesulitan masih 1, 2, 3 dan sekian banyak jalur kita bisa minta pertolongan. Kita bisa minta pertolongan kepada keluarga kita. Kita bisa minta pertolongan kepada karib kerabat kita. Kita bisa minta pertolongan kepada tetangga kita. Kita bisa minta pertolongan kepada orang-orang yang kita kenal. Tapi kemudian bagaimana dengan kesulitan yang akan terjadi dan akan kita hadapi di yaumil qiyamah?
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surah Al-Mudaththir ayat 8 dan 9. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa idza nuqira fin naqur. Fa idza nuqira fin naqur. Dan apabila sangkakala telah ditiup. Fa idza nuqira fin naqur, apabila sangkakala telah ditiup, apa yang akan terjadi? Fadzalika yauma idzin yaumun asir. Fadzalika yaumun, itulah hari, yaumun asir, hari yang penuh dengan kesulitan. Yaumun asir. Bayangkan, itulah hari yang penuh dengan kesulitan. Serba sulit. Saking sulitnya, bayangkan, yauma yafirrul mar'u min akhih. Pada hari itu seseorang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abih. Seseorang lari dari abi dan umminya. Wa sahibatihi wa banih. Seseorang lari dari istri dan anak-anaknya. Seperti apa gambaran kesulitannya? Subhanallah. Kita akan melihat, kita akan dihadapkan pada sebuah masa, sebuah hari yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadzalika yauma idzin yaumun asir. Yaumun asir. Hari yang penuh dengan kesulitan. Hari yang serba sulit. Dan tidak ada yang mampu untuk bisa melepaskan kita dari kesulitan itu, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Qur'an mengatakan, "Alal kafirina ghairu yasir." Orang-orang kafir sama sekali tidak mendapatkan kemudahan. Pada hari itulah kemudian kita membutuhkan adanya penolong. Di antara yang akan menolong kita, seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah man farraja an muslim kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Dia akan diberikan pertolongan oleh Allah untuk menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Nah, ini yang kita rindukan. Di dunia Allah akan menolong kita, memberikan jalan keluar dari persoalan yang kita hadapi. Di akhirat Allah akan menolong kita menghilangkan kesulitan yang kita hadapi. Kita sulit untuk menempuh titian sirat al-mustaqim, kebaikan kita datang menolong. Kita sulit untuk masuk ke dalam sorga, kebaikan kita datang menyapa kita dalam bentuk makhluk. Dia akan datang menyapa kita. Ketika kita tanya, man anta, siapa anda? Kemudian dijawab, aku adalah amal kebaikan kamu ketika di dunia yang membantu aku, membantu saudaramu melepaskan dirinya dari kesulitan dan kesusahan. Kemudian orang ini lalu dituntun, ditunjukkan jalan menuju pintu-pintu sorga. Inilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap agar hidup yang singkat ini kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka untuk mendapatkan wasilah-wasilah amal
yang akan mendapatkan sebuah kemudahan bagi kita untuk ditolong oleh Allah, dilepaskan dari berbagai macam kesulitan. Di ujung hadis ini, waman satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang menutupi aib saudaranya sesama muslim, pun Allah akan menutup aibnya di hari kiamat. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu kita tinggal sedikit, sekitar 3-4 menit. Oleh karena itu, kalau ada hal yang ingin dikonfirmasi oleh jamaah, kita persilahkan. Mangga, kalau ada hal yang ingin disampaikan, ada hal yang ingin ditanyakan, sedikit waktu masih ada, disilahkan kepada jamaah untuk menyampaikan sesuatu atau mengkonfirmasi sesuatu. Kalau tidak, kita akan memberikan poin-poin sebagai intisari dari hadis ini. Ini insya Allah masih ada hadis berikutnya. Jadi kita sebut topik ini adalah topik pertama, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada hadis berikutnya yang juga masih bercerita tentang memenuhi kebutuhan kaum muslim. Apa yang kita bisa ambil sebagai intisari dari hadis dan ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan topik ini? Yang pertama adalah bahwa berbuat kebaikan termasuk di dalamnya memenuhi kebutuhan kaum muslim, itu adalah jalan yang ditunjukkan oleh Allah untuk meraih keberuntungan hidup. Yang kedua, bahwa kebaikan apapun yang kita kerjakan, semuanya itu dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terlewat, tidak ada yang disia-siakan. Semuanya akan diberikan balasan terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa al-muslim akhul muslim. Sesama muslim itu adalah bersaudara. Tidak boleh menzalimi saudara sendiri dan tidak boleh membiarkan saudara kita jatuh ke tangan musuh, jatuh ke tangan godaan setan, dan jatuh dalam pelukan hawa nafsunya sendiri. Kita berkewajiban untuk membantu menyelamatkan mereka agar menjadi orang-orang yang memiliki bantuan, kesadaran untuk menemukan dirinya sebagai seorang hamba Allah yang merasakan kebaikan, kebebasan, dan peluang untuk beramal yang akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat janji Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah menjamin akan memenuhi kebutuhan dirinya. Ketika kita berpikir tentang bagaimana menjadikan orang lain itu terbantu oleh kita, ternyata Allah akan memudahkan jalannya agar persoalan kita, urusan kita menjadi sesuatu yang mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barang siapa yang memberi jalan keluar kepada saudaranya sesama muslim dari satu kesusahan, satu kesulitan, maka Allah akan melapangkan dirinya dari berbagai kesulitan, kesusahan yang dialaminya. Mari kita senantiasa menata hati dan jiwa kita untuk senantiasa
menjadi hati yang ingin membantu, menolong sesama saudara kita. Terutama ketika kita melihat, kita menyaksikan ada kesulitan, ada kesusahan yang dihadapi karena mungkin tertimpa bencana atau karena sesuatu dan lain hal. Baik, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah dalam kehidupan ini, dan menjadi orang-orang yang memiliki jiwa yang senantiasa bisa menolong orang lain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffaru ya Rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-afu minkum wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.